Halo guys, nama gue Stefan dari StefTech. Kita lagi di IKEA, pastinya kita bakal review mobil lagi. Jadi ini dia si Jayco J5. Dan kita langsung aja masuk ke videonya. Video ini seperti biasa agak lebih ke vloggy, jadi nggak bakal terlalu terstruktur. Kita langsung aja bahas yang pertama, yaitu untuk harganya. Gue beli pas bulan November, jadi udah 3 bulan nunggu ya. Jayco lelet banget, tapi akhirnya dapet warna ivory gray lebih lama daripada yang hitam putih. Kalau misalkan beli forest green juga harus sabar. Kalau misalnya udah dapet bisa komen di bawah ya kapan dapat, atau yang belum juga bisa curhat di bawah. Anyway, Jayco J5 gue dapet di harga 301 juta karena ini yang Bandung plat D, bisa kita lihat. Dan ini agak gerimis, kita langsung aja lihat eksteriornya gimana. Eksteriornya gue beli warna ivory gray dan gue bisa bilang I like the color. Dude, look at this. Nice. Ini ganti dari Avanza ya, by the way. Cool ya, ini tulisan Jayco-nya di sini gitu. Gak pakai body kit yang pastinya karena gak tau, kayaknya gue mau ganti ban sama audio dulu daripada body kit, dan katanya wipernya juga agak burik ya. Tapi ya, ban sendiri bisa kita lihat dia tuh R18 kalau nggak salah. Yes, R18 235/55 atau 55, sorry. Ban Cina, dan katanya banyak kurang bagus pas gue tes di tol sih. Cukup oke, cuma memang agak sedikit noisy, dan kalau misalnya kita ngegaspol dia tuh gripnya agak kurang, itu aja. Untuk charger dia di sini ya. Dan untuk ngebukanya kita klik di sini nih. Jadi dia bakal ngebuka otomatis, which is pretty cool yang pastinya. Kalian bisa tutup sendiri juga, pencet lagi. Yap, sangat gak penting tapi bisa otomatis gitu. Kelihatan mewahnya, nggak kerasa kayak mobil 300 juta memang. Jadi ini bukan unit goib lah guys, kalian bener-bener bisa dapat. Ya, cuma memang ini nggak ada salah satu kelemahan, mungkin dia nggak ada keyless ya. Jadi kita ngebukanya pakai kunci, tapi dia udah ada kayak kalau kita menjauh ngedeketin gitu loh. Itu dia ngunci sendiri, kita nggak deketin, dia bakal ngebuka. Tapi ya seperti itu. Kuncinya seperti ini. Dan gue mau cepet aja sebelum hujannya deras. Untuk siluet samping kayak gini, Range Rover banget. I say it's pretty cool. Dan untuk ban sendiri, belakang dia udah pakai cakram juga dan sudah pakai multi-link suspension. Untuk bodi belakangnya seperti ini, ada spoiler dan itu Jayco logonya. Dia untuk bukan screen protector, untuk kaca film pakai U-film. Dan kalau misalnya kita mau buka, dia terus dibuka dulu. Cuma memang agak sama seperti di X-Force, ngebuka bagasinya tuh kayak nggak tahu responsif gitu. Gue udah pencet tuh. Tuh, harus dipencet lama ya, lama banget mencetnya daripada biasanya kayak misalnya di X-Force. Nah, mumpung kita lagi di bagasi, depannya kayak gini nih, bukan depan, sorry. Bagasi belakangnya kayak gini. Nice. Bagus ya. Jadi untuk cukup besar, dan ininya tuh space saver, atau space-nya bisa diangkat, dan untuk ditaruh ke bawah juga bisa. So that's nice. Jadi lumayan versatile. Dan ya, bisa kita lihat di sini gue dikasih chargernya, portable, dikasih apar, dikasih untuk emergency, kayak biasa segitiga. Dan ini nih, karena gue beli yang unitnya tuh yang 1000 unit pertama, dikasih gratis yang V2L. Gue nggak tahu 10.000 dapat, harusnya sih dapat juga ya, tapi ini dapat yang V2L-nya tuh, bisa kita lihat V2L produk. Jadi ya vehicle to load, kalau misalnya kalian mau camping atau mati listrik, si mobil ini bisa dijadiin genset ya. Dan ini kalau nggak salah 60 kWh kan, jadi lumayan gede juga. By the way, ada lampu di sini. Di sini ada 12 volt charger, dan di sini sayangnya nggak ada flashlight. Sangat penting ya kalau misalkan suka camping, tapi sayangnya di Indonesia. Ban serep, dia nggak ada ban serep, tapi kalian dikasih space-nya nih, udah di mold. Jadi tinggal beli ya. Cuma harus beli yang R18 space saver, jadi bukan full size itu. Harus space saver. Untuk lock di sini cuma sayangnya, untuk nutup di sini cuma nggak ada nutup dan lock ya, jadi kalian harus mencet ini. Nggak kayak di mana? X-Force, kalau X-Force ada. So ya, bodinya seperti ini, walk around-nya. Lumayan gede sih, ini gue bisa bilang segede X-Force lah. Panjangnya juga sama persis. Bentuknya oke, katanya wipernya harus ada update. Tapi ya, seperti itu. So, kalau misalnya kita mau lihat ke belakang, kita penasaran nih. Nah, belakangnya kayak gini guys. Belakangnya gue bisa bilang nggak segede X-Force, but to be fair, X-Force itu memang mobil paling gede kayaknya untuk masalah belakangnya. Tapi untuk tinggi gue lumayan tinggi, di 178. Ini driving position gue ya. Driving position gue, dan look. Good space, cuma memang kakinya ini kalau masuk tuh kita nggak bisa masuk banget, agak sempit bawahnya. Tapi overall ini clean sih, nice, masih oke. Ada sekitar sejengkal juga untuk kepala gue, nice. Dan di sini ada speakernya ada 8. Nanti kita bakal bahas speakernya. Salah satu kelemahan dari mobil ini juga itu speaker. Ada ISOFIX, dan ini untuk si safety beltnya ya di sini. Terus kalau misalnya kita mau lihat ke atas, nah ini untuk sunroofnya gue lagi tutup, yang pastinya nggak dibuka, tapi sunroof ada di sini. Dan kalau misalnya kalian mau lihat ke belakang, nah ini ketutupnya benar-benar rapi, so that's good. Di sini ada kisi AC, dan kalau misalnya kita ke bawah, nah satu kelemahan juga, dia charging portnya cuma satu, dan ini USB Type A yang udah lumayan katro atau udah lumayan tua ya.
Kalau bisa improve ke USB-C sih oke, atau misal kasih 12 volt charger aja gitu, mungkin lebih bagus. Untuk di sini ada lampu baca ya, kanan kiri yang pasti ada di situ juga. Ada airbag tuh di sini, kita lihat no airbag. Dan kalau misalnya dari belakang sih kayak gini ya posisinya tuh, lumayan mewah sih emang ini. Dari 300 juta emang bargain banget. Dan tadi gue pas setelah terima sama salah satu bilang katanya next setelah kan sempat 1.000 unit habis itu 10.000 kan juga jauh, katanya bakal naik 30 juta mobil ini katanya ya. Dan gue sempet dikasih tau SPK, kan gue sempat SPK Ion UT juga, dan kata Ion UT tuh Ion UT yang 390 juta bakal turun sampai 30 juta, dia sekitar 330 juta mungkin untuk nyamain si Jayco J5 ini dan upcoming BYD atau 2 yang bakal rilis nanti di Februari ya rumornya. Oke. Seperti ini, dan dia yang pastinya ini udah terbuat dari leather, cuma di belakang dia belum ventilated seatnya ya, dan leathernya juga lumayan bagus. Kita langsung aja ke depan ya. Kita lihat depannya bagaimana. Hujannya ini benar-benar labil banget, tapi udah lumayan deras, jadi kita di dalam aja. Untung udah selesai untuk eksteriornya. Dan dalamnya dia kalau di depan seperti ini nyetirnya. Nice. Yang pastinya untuk setir sendiri udah bisa teleskopik ya, dan juga ya naik turun. Nice. Terus kalau misal kita mau lihat untuk seperti ini dashboardnya. Nice. Dan LED-nya tuh hanya nyala kalau misal lampu jalan atau lampu mobilnya nyala untuk malam hari, yang pastinya wajar banget. Dan satu keluhan mungkinnya dari gue, ini tuh pintunya sangat berbobot, tapi memang nutupnya tuh kita gak kayak di Toyota atau di Mitsubishi yang cuma pelan juga bisa, ini harus kayak bek gitu baru dia nutup. Gue tadi sempet pas beli ini beberapa kali, pas nerima ini beberapa kali gak ketutup, jadi nutupnya harus agak kenceng ya, itu sih yang kalian harus perhatiin. Dan di sini bisa kita lihat ada wireless charger kalau misal HP kalian support kayak OnePlus ini nih, OnePlus 15, kalian bisa cas dan dia langsung bisa ngecas si airfook-nya tanpa ada masalah. Jadi ya, dan ini udah dikasih cooler juga biar HP-nya nggak overheat, so that's good. Bisa sampai 50 watt, yes itu teknologinya. Dan di sini ada hazard, ada lock, ini ada mode buat modif berkendara. Dan untuk di sini dashboard atau apa center console, gue bisa bilang nggak terlalu gede-gede banget ya. Dia nggak terlalu gede. Kalau nggak salah di sini ada pass-through buat AC, cuma nggak sedingin X-Force sih menurut gue, yang pasti nggak sedingin kayak Ion V. Di sini ada 2 cup holder, dan yang pastinya untuk si dashboard sudah soft open nih, so that's good. Dan di dalam ini ada first aid kit, terus ada manual Jayco. Dan untuk AC di sini dia clean banget menurut gue si AC-nya ya. Cuma memang sayangnya untuk speedometernya kita dapatnya yang kayak sepeda kayak gini, bukan dapat yang bagus kayak di luar negeri. Tapi di harga segini again we cannot complain. Untuk di setir bisa kita lihat setirnya seperti ini, cuma 2 gini ya. Dan ini ada settingan untuk cruise control, ada favorite setting, ada untuk limit cruise controlnya, dan di kanan di sini ada si musik left right, dan juga di sini ada untuk mengontrol ini, dan ada voice command juga kalau misalnya kalian mau pencet untuk ngebuka-buka sesuatu. Ya jadi kalau misalnya kita lagi kayak gini nih, gue lagi dibuka dan kalau misalnya ditutup kalian bisa pakai voice command. Ya kalian tinggal bilang hello Jayco, close sunshade, dan langsung ketutup ya. Seperti mobil Cina lainnya lah ya bisa dibilang. So mumpung kita lagi di sini, kita lihat dulu untuk si head unit. Tapi sebelum itu adalah yang gue lupa bilang, ini nih. Untung dia masih ada tombol untuk ngatur si spion. Ini penting banget karena kita sering kontrol spion ya, dan di sini untuk nutup bukanya manual di sini. Buka manual pencet di sini, dan di sini ada untuk buka bagasi dan lampunya di sini ya. Untuk di kanan tadi gear shift di sini, dan di kiri wiper sama lampu besar juga di sini. Bisa kita lihat kalau misalnya kita lampu ini itu lampu besar ya, dan ini untuk wiper belakang juga dia kontrolnya dari situ. Oke. Dan untuk si head unit kita langsung aja bahas ya. Kayaknya gue udah bahas semua. Oh ya, lupa lagi di bawah nih. Ada charger yang udah dedicated nih. Ini untuk Android Auto dan ini untuk charging ya. Terus di kiri di sini ada untuk si 12 voltnya, storage, dan ini nih ada stealth storage juga di belakang si head unitnya. Seperti itu. Kita lihat dulu untuk si UI-nya. UI-nya kalau misalnya kita swipe dari atas, ini bakal ada control center tapi harus di daerah kiri ya. Kalau di kanan ini muncul notifikasi biasa aja. Tuh. Jadi harus dari kiri. Untuk ngelihat si control center, di sini kalian bisa ngatur yang menurut gue penting seperti auto hold dan teman-teman, hill descent control, power of vehicle, AVM ya, semuanya bisa dikontrol di sini dan kalian bisa customize juga. Cuma dikit tambahannya, nggak sebanyak yang gue kira. Oke, kalau mau lanjut kita langsung aja lihat ke vehicle setting ya. Jadi sebelum itu, oke, jangan vehicle setting dulu deh. Kita lihat untuk si AC. AC mah gampang, tinggal klik ini bisa kita lihat. Klik atau misalkan swipe dari bawah juga langsung buka. Nah, kayak gitu. Kalian bisa atur AC, ventilated seat di depan ada, cuma belum heated, dan settingan untuk bisa kalian lihat
cabin cleaning, defogging, ada di sini. Dan auto AC juga bisa comfort low high secepat apa dia outputnya. Dan kalau misalnya kita mau lihat setting lainnya, di sini ada quick control. Quick control yang pastinya seperti kalian tahu quick control, kalau misalnya kalian nonton video ini dan kalian subscriber di channel gue pasti tahu HP ini kayak HP banget settingannya ya. Bisa nge-start setting juga di sini, pretty much kayak HP, tapi ya kalian bisa quick setting seperti langsung lock doors, open tailgate, lock windows, adjust sunshade, semua bisa diatur. Jadi nggak usah pakai settingannya di atas ini ya. Kalau ingin kalian bisa langsung aja atur di sini. Misal gue mau nyalain sunshade-nya gitu, bisa dari sini juga. All off tuh, bisa di full atau all on, langsung diberebetin aja kayak gini. Langsung buka semua sampai belakang atau bisa buka setengah. So that's good. Driving mode di sini ini pretty much kayak summary dari semua setting yang ada di sini yang menurut Jayco penting ya, bisa kita lihat tuh. Kita lihat di new energy, charging limit bisa atur di sini. Energy recovery level gue recommend di low, karena di medium high ini absolutely insane. Regenerative braking kan nyebelin banget, bikin sakit. Kayak kalian G-force-nya kerasa banget gitu ya. Dan range display kalian bisa ganti standar atau dynamic. Kalau gue sih di dynamic aja, jadi ngatur secepat apa kalian, tapi gue lebih suka di dynamic. Ada high voltage battery temperature protection, kalau misal kepanasan dia bakal maintain battery performance. Ini gue rekomend sih nyalain aja ya untuk safety. Dan selanjutnya di sini ada yang lumayan bagus juga, kalian bisa ngatur customize si ini nih bintangnya. Jadi kalian bisa customize, bisa untuk switch audio source. Untuk setting kalau gue sih switch audio source, karena gue ada 2 HP, ada 3 HP, karena adik gue juga pakai, jadi suka gue udah ganti, mending gitu. Ada tailgate, setting for tailgate, jadi kan bisa atur setinggi apa, karena rumah gue juga atapnya kecil, kan bisa atur exactly seberapa. Wiper sensitivity bisa diatur, gue sih di maksimum aja. Dan ada easy move mode. Easy move mode ini pretty much kalau misal kalian mau dimaju mundurin ya. Jadi kalian nggak usah dicolok pakai kunci, bisa pakai itu. Ada lock settingnya, kalian bisa atur cuma lampu doang atau sama klakson. Kalau gue sih kayaknya mending lights aja ya. Ada automatic lock, bisa di unlock driver only, lumayan bagus juga itu biar kalau bisa kalian paranoid. Brake pitch controlnya gue di high, dan brake sensationnya gue sih di comfort, karena udah cukup oke, udah cukup presisi juga, nanti kita bakal tes sih. Nah untuk intelligence ada banyak, forward collision warning system gue di normal, bisa di early juga kalau bisa kalian pakai cruise control ingin agak mepet. Dan di normal pun menurut gue agak lumayan jauh ya si jarak mobil dan kitanya. AEB gue matiin karena ini emergency braking-nya benar-benar emergency braking. Gue takut mobil belakang atau motor belakang nggak sanggup ngerem, terutama motor. Dan di sini ada sensitivity di low high. Untuk lane departure warning gue di low aja, karena lane departure warning, come on. Di ambient light kalian bisa atur ambient light. Dan yang gue suka juga ini lumayan unik, kalian bisa ngatur atau bisa ngikutin nada dari si musik rhythm. Tapi ini kalau nggak salah kedip-kedip, jadi bukan kayak loading bar gitu ya. Jadi ya nggak semewah yang kita kira. Bluetooth bisa kita lihat, simple banget, literally kayak UI Xiaomi atau teman-teman. Sound ini kalian bisa ngatur, cuma memang di sini speakernya agak bully, nanti kita bakal bahas ya, cepat aja. Tapi ya speed compensated volume gue di medium, di tengah aja. Kalian bisa atur EQ, kalau EQ gue seperti ini, agak V-shape biar lebih fun. Tapi ya nanti kita bakal bahas juga. Voice, untuk yang tadi gue bilang, kalian bisa voice-nya bisa diatur, kan bisa ngatur voice prompt-nya. Display gue di auto aja, karena menurut gue udah cukup oke autonya. Ada screen cleaning, wallpaper bisa ganti, screen of display juga bisa diganti. Dan untuk sistem di sini ada 24-hour system, kan bisa atur KWH dan pastinya ada reset factory setting, dan ada storage-nya. Storage cuma 9 GB sisanya. Oke, seperti itu untuk head unit. Overall sih untuk performance sendiri nih, head unitnya kayak HP budget flagship lah. Cepet ya, cepet, kenceng. Dan kalau misalnya kita swipe kiri, di sini ada yang namanya kayak apa ya, kayak widgets gitu lah ya. Posisi DP, ada yang lain-lain, dan ada AVM juga. AVM kan bisa nyalain, tapi kalau di atas 30 kilo dia nggak mau nyala. AVM bisa kita lihat kan bisa 3D untuk ngeliatin mobilnya pastinya. Dan ini tuh kalian bisa setting lagi di sini. Kalau misal kalian nggak mau ngeliat mobil, ingin ngeliat bawah, bisa di off. Kalau di off, ini cuma kelihatan roda doang. Di fully transparan ya, maksudnya bukan off. Kalau di fully transparan, ini cuma kelihatan mobilnya doang. Come on, nah tadi gue. Bisa kita lihat ya, cuma kelihatan gini doang, rodanya doang. Bukan mobilnya doang. Kalau gue lebih suka semi transparan. Ada setting juga di sini. Dan seperti ini untuk kamera sih gue bisa bilang ini lumayan bagus ya kameranya. Kalau misalnya kita mau switch, mungkin kita switch ke kanan, kiri, belakang. Yang pasti lebih bagus daripada kayak brand-brand Jepang di harga yang sama. Itu yang pasti sih ya. Khas mobil China emang seperti itu ya, sama kayak Xiaomi aja bisa dibilang. Kalau misalnya kita mau X, di sini ada Android Auto, phone, media, ada karaoke mixer kalau kalian mau karaoke. Dan overall performance gue bisa bilang sih cukup snappy, gue nggak ada masalah dan cukup kenceng. Widgetnya juga ini cukup oke, responsif ya, kayak pakai HP berapa ya? 6 jutaan lah bisa dibilang gitu. So, selanjutnya kita langsung aja bahas salah satu aspek yang gue pengen bahas juga, yaitu dari si
audio quality. Dia punya 8 speaker yang kelihatannya kayak wow banyak banget, tapi bukan Sony. Jadi sayangnya memang kualitas speakernya tuh gue nggak bisa praktekin ya, karena ini gue lagi dipakai buat record juga HP-nya. Gue lupa connect yang OnePlus, tapi gue bisa bilang speakernya bagus, tapi nggak bagus banget. Jadi kayak mid gitu. Jadi suaranya lebih ke gede, menggelegar gitu, tapi sound stage-nya luas. Cuma gue rasa separasi instrumennya kurang bagus dan clarity-nya kurang oke. Terus yang gue kurang suka juga dia agak sedikit mendelap, jadi agak sedikit bassy ya. Nggak kerasa kayak di X-Force yang Yamaha powernya kelihatan bagus. Ini kerasa kayak agak kurang aja. Itu sih yang gue rasa. Tapi selain itu, ini cukup bagus untuk masalah speakernya. No problem at all. Untuk harganya cukup oke. Tapi kalau bisa kalian punya duit, gue saranin kalian ganti. Karena walaupun cukup decent, karena gue sering pakai si X-Force, gue lebih suka X-Force sih. X-Force speakernya kayak way better. Tapi ya, nggak bisa bandingin Yamaha sama unbranded kayak gini. Speaker seperti itu mid aja, dan untuk ngekompensasi speakernya agak mid, gue sih pakai settingan kayak gini. Kalian bisa coba kalau bisa punya Jayco, pakai settingan mana nih? Nah, kayak gini. Gue naikin treble biar nggak mendel, tapi bassnya juga gue samain biar nggak terlalu cempreng. Dan yang kedua atau kelemahan yang satu lagi gue rasa dari mobil ini wiper. Wipernya ini memang wiper yang cheap. Kalau bisa kita lihat tuh, kelihatan nggak sih? Kayak nge-lag gitu. Di X-Force nggak kayak gini ya. Ini kelihatan banget dia wipernya emang bukan wiper yang bagus gitu sayangnya. Ini wipernya kayak agak dog shit sayangnya. Cuma yang lumayan lucu, wiper belakangnya kan kita swipe ke bawah gini ya. Dan dia itu, lihat nih, dari atas nyumput wipernya. Jadi lumayan keren sih menurut gue kayak gitu. Untuk semprotan wiper seperti ini, buat yang penasaran, ya. Jadi ya, wiper seperti itu, memang wiper sama audio, salah satu kelemahan dari mobil ini, audio cukup oke, tapi bukan yang terbaik sih, itu aja. So, daripada kita kelamaan, kita langsung aja coba casual driving ya. Let's go. Gue pindah ke ultrawide dulu, pakai safety belt dulu. Dan karena sekarang IKEA tuh kita harus bayar ya, jadi gue harus keluar IKEA itu, kita muter-muter aja daerah KBP ya. So, I'll be back in a bit. Oke, nah gue udah di casual driving sekarang, dan kita jalan-jalan ke daerah kanan aja untuk IKEA. Jadi kalau bisa kalian casual driving sih gue rekomen di Eco, karena ini Eco-nya juga udah responsif gasnya. Jadi gak kayak mobil kayak misal Auto One gitu yang gue rasa ada sedikit delay atau wheeling EDV. Ini gue pencet gas, dia langsung ngegas. Jadi untuk masalah responsivity gas, even di Eco pun ini gak ada masalah. Dan menurut gue Eco sama normal atau performance bedanya sih gak jauh-jauh banget gitu, gak sejauh yang gue kira. Jadi ini aja udah cukup decent sih menurut gue, udah oke. So, kita bisa langsung aja lanjut untuk casual driving bagaimana. Dan untuk casual driving sih enak, apalagi kalau misalnya kalian di tol, kalian bisa cruise control. Ini cukup nyaman, suspensinya dia nggak kayak X-Force yang keras. Ini empuk, multi-linknya dia kerasa lebih empuk, tapi nggak empuk banget, jadi kayak di tengah-tengah gitu loh. Jadi empuknya tuh nggak seempuk kayak Foxy, Innova, atau Avanza, tapi nggak sekeras kayak X-Force, kayak tengah-tengah lah. Agak sedikit stiff, tapi masih nyaman gitu gue bisa bilang untuk masalah suspensinya sendiri. So that's good to hear. Kayak misalnya ya, kalau bisa kita ada jeglukan nih, misal di speed sekitar berapa ini? 20 kilo gitu, atau 18 kilo kita babat. Masih empuk, dan peredamnya bagus ya, jadi kayak peredam suspensinya nggak gedebuk-gedebuk gitu, suaranya mature banget, nice. Dan kalau misal kita mau belok agresif ya, ini kita belok agresif aja. Nah kayak gini, dia bodinya memang dia kayak agak ngejar, tapi agak ngegibek, tapi masih enak lah, masih comfortable gue bisa bilang. Jadi nggak ada masalah untuk hal tersebut. Dan suara hujan juga, ini hujannya agak deres, nggak beda jauh sama X-Force juga bisa bilang. Nggak sunyi-sunyi banget kacanya juga, karena kaca depannya ini nggak double glass ya. Double glass tuh hanya di kaca samping aja, yang kanan kiri ini yang di driver sama penumpang. Sisanya dia bukan kaca yang double glass gitu untuk si isolasi suaranya. Tapi overall casual driving kayak santai gini enak banget, sunyi gitu ya suaranya. Dan kalau misalnya di gas juga enak gitu. Di Eco pun responsif ya. Jadi gue sih sejujur suka untuk masalah casual driving, ini enak banget. Sedikit kelemahan mungkin yang gue rasa dari casual driving, dari si road noise bawah agak sedikit kedengeran, terutama di belakang, itu aja. Tapi selain itu untuk santai-santai oke. Tapi yang kalian harus perhatiin, kalau misal kita creeping ya, lagi mode kayak misal lagi macet, kalian hanya pakai gas rem, hanya pakai lepas rem gitu ya, creeping mode. Ini creeping mode-nya agak agresif, jadi kalau misalnya kita lepas dia langsung maju gitu loh. Tapi nggak agresif banget, cuma kalau misalnya kalian mau
parkir di rumah mepetin ke garasi gitu ya, si moncong depannya itu kan harus hati-hati karena dia lumayan loncat gitu. Itu aja yang harus diperhatiin. Dan kalau bisa kita mau moving on ke aggressive driving, ini seperti apa? Aggressive driving sih menurut gue di sini enak banget ya. Even kalau misal gue lagi ingin irit baterai, gue aggressive driving pun di eco gitu, nggak bakal pindah ke settingan normal atau misal satu lagi tuh di performance. Jadi kita bisa ubah mode di sini dan kita bisa ubah mode ke, bisa kita lihat normal atau sport ya, performance whatever. Tapi even di eco pun udah enak, tapi kita ganti aja ke sport. Dan ini kalian bisa atur settingannya seperti apa. Kalau gue sih setir selalu di sport mode karena gue lebih suka setir yang berat kayak gini daripada yang enteng. Tapi kalau misalnya kita mau gas bentar nih ya, gue gas kencang full, kencangnya minta ampun. Emang mobil listrik tapi dia emang kencangnya minta ampun. Cuma gue rasa kalau misal kalian dari nol langsung gitu, si bannya tuh kayak apa ya, kayak kadang suka gak ngejar, jadi dia suka kayak cerit-cerit gitu. Tapi masih bisa apa ya, masih bisa ngikutin lah gitu, masih bisa ngikutin si bannya tuh, gak sampai bener-bener slip terus out of control, masih oke lah. Kalau misalnya kita mau kesini gitu ya, belok kiri, kita langsung gas, tuh kerasa si bannya tuh kayak sedikit slip dulu baru dia ngegrip. It's fine sih, memang wajar karena ini powernya gede banget. Tapi ya ini emang mobil kenceng banget. Dan yang gue rusak tuh yang gue suka tuh dari mobil ini gasnya sih, gasnya extremely responsif. Karena gue memang kelas mereka itu, gue dari nyetir mobil kayak Avanza atau X-Force yang mereka berdua tuh bisa dibilang pakai CVT kan. Jadi kalau ngegas tuh delaynya gede banget. Dan gue tuh dulu lebih sering nyetir mobil manual kayak Agya atau Toyota Veloz yang masih kayak kodok gitu loh. Jadi sebelum yang kotak ya. Dan yang manual tuh responsif banget. Jadi pindah ke CVT memang jadi stres gitu. Kalau menuju suntuk ya pencet gas, sedetik baru dia maju, kayak ngeden dulu. Emang CVT seperti itu, cuma ya agak nyebelin aja. Kalau misalnya kita mau overtake juga pakai listrik itu, overtake ini nyaman banget ya. Kita mau gaspol aja di sini. Tuh, kencengnya minta ampun, kenceng banget, gila emang. Autistically cepet gitu. Jadi ya seperti itu. Dan tadi dikasih tahu ya, kalau misal kita cepat terus kita keluar dari lane, dia kedip-kedip kayak klodeng, cuma si setirnya dia, si lane assist-nya tetap gak nyala, cuma ngasih tahu aja kayak, woi hati-hati mungkin ya. Tapi apa sih kalau misalkan nyetirnya bar-bar kayak gitu, baterai bakal boros. Jadi hati-hati aja sih ya, jangan. Dia mending hati-hati kalau pakai mobil listrik, karena kenceng kayak gitu kadang mobilnya tuh langsung sedikit out of control. Tapi saat kalian gak main simulator gitu, kalian gak tahu cara nge-counter kontrolnya, memang jadi agak serem ya. Jadi harus hati-hati aja guys kalau misal mau kayak gitu ya. Oke, kita langsung aja ke sini. Dan next sih sebenarnya yang gue suka dari mobil ini, kalau agresif memang dia tuh responsif, tapi setirnya juga cukup berbobot, jadi nggak enteng-enteng banget kayak mobil listrik. Jadi kerasanya tuh masih nyaman gitu ya, masih comfortable lah, nggak nyebelin banget. Kalau bisa mau diomongin yang bikin agak sedikit kurang enak si aggressive drivingnya, kelemahannya tuh ya bisa dibilang dari si ininya nih, handlingnya. Karena handlingnya memang ini bukan suspensi yang keras. Jadi kalau misalnya kita kayak lagi gini, kita mau belok kiri, belok kanan, mobilnya tuh bener-bener kayak ngegibek, kayak mesin dulu baru badan gitu. Ya wajar lah, ini mobil tinggi, suspensinya nggak keras banget, wajar. Tapi ya untuk agresif driving kan, bisa kayak kita lagi gini, kita mau nyusul gitu ya, mau nyusul kayak ke kiri, nyusul lagi, itu enak banget. Karena pertama gasnya responsif, dan yang kedua ini kencang banget juga untuk masalah akselerasi ya. Jadi kalau misalnya gue mau nyusul ke kiri, tinggal gas di gas tengah aja, enak banget gitu. Feelingnya tuh dapat banget kayak di game, soalnya nggak ada delay, itu enak ya. Delay tuh bikin mobil jadi nggak enak di setir ya. Ini kita di sini lagi, gue ini gak gaspol aja, lihat. Ini increase-nya tuh cepet ya. Memang mobil listrik tuh memang bukan fun to drive, tapi responsivity gas sama si akselerasinya yang bikin jadi fun to drive. Walaupun gak ada suara kayak suara roaring mesinnya yang bikin kalian, atau yang bikin kita ambat-tukam, tapi tetap gitu, tetap enak gitu ujung-ujungnya. So ya, that's good gitu, that's good. So seperti tadi gue ada sedikit bug ya, tadi muncul kontak service untuk cek AEB. Tapi ya karena kalau nyetir agresif kayaknya suka kayak gitu, I don't know, si automatic emergency braking, padahal gue udah matiin. Tapi ya it is what it is, ada sedikit bug, namanya juga sistem. Dan ya aggressive driving seperti ini. Dan ini pastinya semua masih first impression ya, ini gue baru banget dapet. Dan itu hanya first impression gue. Nanti untuk lebih detailnya gue bakal bahas setelah gue pakai sekitar setengah tahun mungkin,
baru gue bakal bahas lebih detail. So, kita langsung review on ke aspek yang lain. So, kita tutup videonya aja dengan kelemahan yang tadi gue sebutin ya, in summary. Kelemahan pertama yaitu dari minor banget, tapi pintunya itu kalian harus bener-bener ditutup kenceng ya, biar nutup itu. Terus yang kedua, speedometernya kelihatan tua, but it's okay, kelihatan kayak sepeda, tapi ya gue sih no problem sama itu. Yang kedua, road noise-nya agak sedikit kedengaran untuk ban bawah, tapi gak buruk-buruk amat untuk harganya, so it's okay. Dan yang ketiga, creeping mode-nya menurut gue agak terlalu agresif, dan itu kalau nggak salah nggak bisa diatur ya, hanya bisa on atau off, tapi creeping mode-nya agak terlalu agresif. Jadi kalau bisa kalian parkir mepet gitu, maju itu harus benar-benar kayak lepas, itu pelan-pelan, jangan langsung, soalnya kalau langsung dia langsung swing gitu, nggak kayak mobil Matic yang dia tuh santai. Itu yang gue rasa. Dan yang keempat ya sekarang ya, apa ketiga, lupa lagi keempat, next aja lah kita bilang. Audio quality, 8 speaker kelihatan banyak, tapi quantity over quality. Kalau misalnya mau dibandingin sama kayak X-Force, jauh lebih bagus di X-Force untuk audio. Kalau misalnya mau dibandingin sama Avanza sih ya masih bagus di Avanza, gue bisa bilang. Masih bagus di Jayco ya, bukan di Avanza. Avanza burik, masih bagus di Jayco. Jadi urutannya kalau yang pernah gue pakai Jayco, X-Force, Jayco, baru Avanza, seperti itu. Dan kelemahan yang kelima yang gue rasa yaitu dari ini nih, dari si wiper. Wipernya tuh kalau misal kita belum basah banget ya, atau sekarang pun ya, kalian bisa lihat aja tadi pas kita ngetes, yang kanan wiper ini, wiper bawaannya tuh jelek, kalian harus langsung ganti wiper, wajib banget untuk langsung ganti wiper. Itu yang pertama, karena wiper juga nggak mahal, cuma $100 ribuan, langsung ganti karena wiper bawaannya ini burik banget. Ini kayak wiper Kanebo mungkin, nggak tahu, kayak kanannya dege-dege gitu loh, kayak come on, LCGC aja nggak kayak gitu. Itu sih yang gue rasa. Untuk selanjutnya, kelemahan dari si wipernya sendiri kurang bagus. Dan yang terakhir mungkin yang keenam, dia gue rasa nggak ada kayak kilas yang langsung dipencet gitu ya, kayak misal buttonnya tuh nggak ada ya, sensornya juga kayaknya nggak ada sensor, soalnya pas gue coba dia tetap nggak mau gitu, jadi kurang oke. Tapi at least bisa dikompensasi sama dia kalau bisa kita nggak deketin langsung nyala mobilnya, jadi no problem at all. So, seperti itu untuk kelemahannya. Dan ya karena ini hujan, gue nggak bisa keluar juga, jadi gue bakal parkir, atau kita ending di sini aja ya. Kita ending di sini aja. Karena ini lagi hujan, sorry banget guys, ini endingnya abrupt kayak gini. Gue nggak bisa parkir juga. Dan kalau gue masuk IKEA itu bayar lagi, malas banget, bayar terus 3.000, tai banget. Jadi kita bakal ending di sini aja. Kita bisa parkir sebentar di sini. Kita tutup di sini, gue nggak bakal keluar, tapi kita bakal ending di sini aja ya. Untuk si Jayco J5, kita bakal taruh sini aja. Jadi first impressionnya bagaimana pas gue pakai mobil ini selama sehari lah, baru kayak 3 jam. Dibanding sama X-Force gue bisa bilang memang ini lebih nyaman, power lebih oke, tapi X-Force masih menang di satu hal, yaitu handling dan audio. Itu menangnya lumayan jauh. Handlingnya lebih enak menurut gue, walaupun karena suspensi, tapi handlingnya tuh kayak kerasa lebih sporty dibanding ini. Dan yang kedua yaitu dari si audio quality way better di X-Force, dan settingannya juga lebih bagus. Sisanya yang pastinya ini mobil jauh lebih bagus, ada ADAS komplit ya, bisa kita lihat. Overall di harga 300 juta sih, first impression menurut gue ini absolutely insane. Tapi mungkin kalau misalnya kalian mau beli sekarang bakal naik 30 juta ya. Dan saran gue sih kayaknya kalau misalnya kalian mau beli mobil ini jangan buru-buru, mending nunggu atau 2 aja. Mungkin kalian lebih suka di mobil itu, atau kalau misalnya kalian memang suka Jayco J5 dan kalian udah lihat atau 2 di luar negeri, lebih interested ini. Kalau misalnya kalian oke sama harga 30 juta naik sih, menurut gue even di harga 330 juta masih lumayan oke. Tapi ya, gue tutup dulu videonya, kita udah kelamaan, udah berapa ini? Kayaknya udah hampir 30 menit atau 30 menit lebih. Kita tutup videonya, thank you for watching, dan kita langsung aja nanti move on. Kita ketemu lagi setengah tahun untuk full review yang lebih detail. Ini hanya first impression aja. Thank you for watching, kalian bisa komen di bawah untuk diskusi, kita bakal diskusi bareng. Kalau misalkan suka video yang lebih vloggy kayak gini, bisa komen di bawah. We'll see you tomorrow untuk review HP, kita balik lagi reviewing smartphone. Bye.